Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat kekasih Kristus dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali di dalam Lentera Anugerah, program Klasis 91. Seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara semua kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu nyata untuk dapat kami terima. Kami bersyukur juga pada kesempatan ini kami perkenankan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sapalah kami Tuhan dengan Roh Kudus supaya kami paham akan maksud firman Tuhan ini. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai kami, pemikiran kami, hati kami di dalam kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan kembali kita ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Demikian jawab firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah berani mengambil resiko. Saudaraku yang dikasihi Kristus, harus kita akui bersama bahwa terkadang kehidupan kita ini sering diperhadapkan dengan sebuah situasi yang mempertanyakan bagaimana keberanian kita dalam menempuh sebuah resiko. Misalnya saja hal yang sangat sederhana, kita tahu bersama ketika kita ingin dapat menaiki sepeda, maka tentu pertama kali kita dibutuhkan keberanian untuk belajar bersepeda dan keberanian jika nantinya kita jatuh dari sepeda. Atau juga saudaraku yang terkasih, pengalaman seseorang yang ingin memulai sebuah usaha berdagang misalnya, tentu harus berani mengambil resiko. Jika di satu saat nanti dia mengalami kerugian, dia harus bisa menerima keadaan itu. Itulah sebabnya orang sering cenderung memiliki sikap penakut. Rasanya akan mustahil kita mendapatkan kesuksesan dalam melakukan sebuah usaha karena ketidakberanian yang ada dalam dirinya. Karena memang memulai sebuah usaha dagang, maka seseorang itu harus siap jika diperhadapkan dengan kerugian atau kegagalan. Karena tidak selamanya saudaraku, kita berdagang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jika kita perhatikan kembali, ada dikisahkan tadi seorang janda di Sarpat. Dia ditemui oleh Nabi Elia, dan ternyata dia adalah seorang wanita yang mampu memperlihatkan suatu keberanian yang luar biasa. Dan saat itu dia mendengar ada permintaan dari seorang nabi untuk membuatkan roti baginya. Memang saudaraku, yang diminta Elia ini tidak begitu banyak, hanya sebuah roti yang kecil saja. Kita mungkin bisa membayangkan berapa harga sebuah roti kecil itu. Tapi kalau kita kembali menyimak konteksnya, yang menjadi permasalahannya adalah saat kapan Nabi Elia itu memintanya. Nah, saat itu saudaraku, kita tahu bersama, itu adalah saat yang sangat sulit. Karena persediaan bahan makanan sudah sangat langka
dan sangat sedikit. Yang tinggal hanyalah sedikit tepung dan minyak dibuli-buli untuk diolah menjadi roti, dan setelah itu tidak ada lagi untuk mereka dapat makan. Si janda itu dan anaknya akan kehabisan makanan. Tapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat itu, saudaraku. Dia begitu berani mengambil resiko, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Nah, saya yakin di dalam hatinya ada kobaran iman, sehingga dia muncul mempunyai keberanian untuk menempuh risiko yang begitu berat dan berbahaya. Memang bisa saja si janda ini dan anaknya akan mati jika sampai janji yang Elia atau Nabi Elia sampaikan itu tak terjadi, saudaraku. Tapi Allah rupanya melihat iman dan juga keberanian, bahkan pengorbanan janda itu, sehingga terjadilah seperti nubuat Elia, sampai sebagaimana dikatakan dalam ayat 15 dan 16 di dalam kitab ini. Saudaraku yang dikasihi Kristus, adakah saat ini di dalam kehidupan kita sedang berhadapan dengan sebuah yang diminta supaya kita itu mengambil sebuah keputusan yang memiliki resiko yang sangat-sangat berat ataukah sangat ringan? Ingatlah dan jangan lupa untuk selalu memohon campur tangan Tuhan dan keberanian dalam menempuh resiko itu tanpa mengabaikan perlunya melakukan perhitungan yang cermat. Siapa tahu, saudaraku, dan pasti terjadi lewat keberanian kita yang kita tempuh itu dengan risiko yang begitu besar. Dengan campur tangan Tuhan ada terobosan yang begitu besar yang kita alami dalam hidup ini. Percayalah akan janji Tuhan, yakinkan sepenuhnya, karena dengan iman yang berani maka segala kehidupan kita pasti memperoleh perubahan, dan perubahan itu Tuhan gantikan dengan caranya, yaitu damai sejahtera yang selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami sering mendengarkan firman-Mu ini, tapi kami sering tidak berani untuk melepaskan keberanian untuk mempercayakan seluruhnya secara totalitas kepada Allah yang menyatakan janji yang pasti kepada kehidupan kami seluruhnya. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menerima keyakinan penuh kepadamu, karena campur tangan Tuhan yang itu menjadi dasar iman kami. Ketika kami meletakkan kepercayaan kami kepadamu, Engkau sungguh merubah kehidupan kami dengan cara yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kami sungguh diyakinkan sehingga kami dapat dikuatkan iman kami untuk mengerjakan apa yang menjadi maksud Tuhan saja. Dan kami terus mengandalkan kepercayaan yang sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua, dimanapun berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semuanya. Selamat pagi, Shalom.